Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Bertemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya tetap akan membahas dalam akhlak. Karena kehidupan kita sehari-hari banyak yang sudah tidak tahu dalam berakhlak ya. Makanya saya akan membahas dalam akhlak-akhlak kehidupan kita. Kita harus tahu ya, dalam akhlak berkumpul bersama. Apabila kita lagi ngobrol, ada 3 orang gitu ya, ada 3 orang. Yang 2 serius ngobrol dengan asik, dan yang satunya diabaikan atau tidak direspon sama sekali dari kedua orang tua, dari kedua orang itu ya. Maka kedua orang itu yang tidak merespon sama sekali kepada orang yang satunya diabaikan, itu hukumnya dosa dan bagiannya neraka ya. Kita harus tahu itu dalam berakhlak loh. Karena pokok inti kehidupan yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, niat, sholat, dan akhlak. Kita niat baik, ikhlas mengharap keridhaan Allah, kita menjalankan sholat 5 waktu, tapi tidak berakhlak dalam aturan-aturan Tuhan, maka bagiannya neraka. Kita harus tahu ya. Dan apabila kita berakhlak yang baik, yang ada aturan Tuhan, tapi kita tidak sholat 5 waktu, maka bagiannya neraka. Maka tiga-tiganya harus ada supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat, yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, dan mengharap keridhaan Allah. Sholat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Uzur itu seperti sakit, dalam perjalanan, sibuk dalam hajatan, atau sibuk dalam kepapahitan gitu. Apa kepapahitan? Seperti ada orang yang sakit, kita harus menolongnya. Apabila ada orang yang kecelakaan, kita harus menolongnya. Apalagi ada orang yang meninggal, kita harus menolongnya. Itu namanya uzur ya. Kita bisa mengakhirkan waktu sholat. Dan apabila seorang bidan gitu ya, contohnya seorang bidan, pas zuhur dia masih menolong orang yang akan melahirkan. Pas keluar yang melahirkan anak tersebut jam 2, contoh ya. Nah, bisa bidan itu menolong dulu orang yang mau melahirkan sampai beresnya jam 2, baru dia sholat. Itu bisa diakhirkan karena itu namanya uzur. Dan kita seperti contohnya kita di rumah ya. Kita sakit, waktu sholat datang zuhur umpamanya kita meriang gitu ya, demam. Nah, kira-kira jam 2 kita baru bangun dari sakit tersebut. Nah, itu namanya uzur, bisa diakhirkan ya dalam sholat. Dan apabila ada orang yang kecelakaan ya di luar, yang kecelakaan pas waktu duhur, ya kita tolong dulu orang yang kecelakaan. Itu namanya uzur sampai beres. Seperti beresnya jam 2, kita baru menunaikan sholat. Itu bisa diakhiran kalau kita uzur, itu sholat ya. Jadi pokok inti kehidupan itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia, niat, sholat, dan akhlak ya. Dan yang ketiga akhlak. Dan akhlak sudah ada aturan-aturan dari Tuhan. Seperti contoh akhlak dalam perkawinan harus bagaimana kan? Hukum perkawinan harus ada calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan yang saling mencintai. Kalau mereka dipaksa tanpa cinta itu tidak boleh ya. Umpamanya orang tua lelaki dan orang tua perempuan kaya, dua-duanya ingin mengawinkan anak-anaknya supaya kekayaannya tidak ke orang lain. Jadi diadu-adu gitu, tapi mereka tidak saling mencintai, itu dosa orang tua, dan itu hukumnya tidak boleh ya untuk mengawinkan orang yang tidak saling mencintai. Itu dalam perkawinan ya. Harus ada saksi lebih dari 2, harus ada wali dari pihak perempuan ya, harus ada mahar atau mas kawin ya sebagai tanda bukti perkawinan, harus ada penghulu ya yang menikahkan. Itu hukum perkawinan yang sudah diatur oleh Tuhan ya. Dan hukum kerumah tanggaan. Nah, kalau kita menjurus dalam hukum perkawinan harus ada cinta pada cinta ya. Karena mereka akan menjurus ke dalam rumah tangga.
atau mahligai rumah tangga. Apa itu mahligai? Mahligai itu keindahan dalam berumah tangga. Jadi apabila tidak ada saling mencintai, mana mungkin mereka akan ke tahap mahligai rumah tangga. Makanya hukum perkawinan harus ada saling mencintai antara lelaki dan perempuan yang akan ditikahkan dan seterusnya yang sebutkan tadi ya. Dan mereka akan menjurus ke dalam mahligai rumah tangga atau keindahan dalam berumah tangga. Karena ada cinta pada cinta mereka menikah, mereka pun akan bahagia atau membina rumah tangga yang bahagia yang disebut mahligai rumah tangga. Dan tahap mahligai rumah tangga ada aturannya ya, yaitu seperti suami wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri, yaitu nafkah lahir, makanan, minuman, pakaian, dan mendidik dan tempat semampunya ya, tetap semampunya. Dan seorang istri wajibnya melayani suami lahir batin ya, seperti mencuci bajunya, mencuci rumah, melayani suami. Dan apabila suami kemampuan dalam ekonominya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, istri wajib membantu dalam perekonomian. Wajibnya membantu ya, kalau seorang istri bukan wajib untuk menafkahi. Apabila suami usahanya berdagang, maka istri membantu berdagang dagangan suami. Apabila suaminya menjahit, istri wajib membantu menjahit apabila tidak ujur, kecuali kalau ujur seperti perempuan itu melahirkan punya anak kecil, harus disusui, harus diasuh. Nah, itu perempuan wajibnya menyusui anak dulu dan mengasuh anak dulu sampai usia yang 7 tahun ya, sampai diasuh oleh ibu itu sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun kalau main pun sudah tidak apa tuh, tidak ada bagaimana tuh anak takut kecelakaan, tidak ada karena sudah ada akal pikiran ya dari 7 tahun. Dan wajibnya mendidik, dari 7 tahun itu dididik oleh orang tua. Pendidikan yang baik yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat, yaitu niat, salat, dan akhlak ya. Itu dalam berumah tangga. Dan apabila dalam berumah tangga mereka ada ketidakcocokan, umpamanya ya, ini hukum ya. Umpamanya suami sudah tidak memberi nafkah lahir batin tanpa uzur. Kalau ada uzur bisa dimaafkan oleh Tuhan, dimaafkan oleh pasangannya atau manusia. Yaitu seperti dia sehat, sehat badan, sehat pikiran, tapi dia tidak mau bekerja untuk menafkahi istri, itu hukumnya dosa. Dan apabila istri tidak ridho diperlakukan seperti itu karena lelaki sudah berdosa ya, melanggar aturan dari Tuhan, tidak mau bekerja menafkahi istri, kalau istri tidak ridho bisa istri menggugat cerai. Dan tetap hukum perceraian pun harus sakral. Seperti contohnya hukum perkawinan kan, perkawinan sakral ya, karena akan menyatukan dua hati yang saling mencintai atau diikat dalam ikatan suci, ikatan cinta. Dan tetap perceraian pun sakral karena akan memisahkan dua hati yang sudah bersatu ya. Jadi perceraian itu jangan dianggap gampang ya. Saya lelaki, saya sudah tidak enak, langsung jatuh talak tanpa merespon dulu kepada istri atau musyawarah, itu tidak boleh, hukumnya dosa. Dan lelaki itu talaknya jatuh memang sah dalam perceraian, tapi perceraiannya dilaknat oleh Tuhan atau dimurkai oleh Tuhan karena perceraian yang tidak tahu etika atau tidak berakhlak. Jadi kita harus tahu hukum perceraian pun sakral ya. Jadi hukum perceraian itu yaitu akan memisahkan dua hati yang sudah disatukan dalam ikatan suci. Jadi perceraian pun harus ridho di antara kedua belah pihak, yaitu harus ada musyawarah. Contoh ya, istri sudah tidak dinafkahi lahir batin, jarak 3 bulan atau 6 bulan tanpa uzur. Lelaki itu tanpa uzur itu sakit badan, sakit pikiran, itu uzur ya. Atau yang lainnya seperti di PHK, susah pekerjaan, tapi dia berusaha untuk mencari pekerjaan, dia berusaha untuk menafkahi istri, itu namanya uzur ya, kita harus maafkan. Tetapi yang tidak uzur ini seperti ini, dia sehat lahir batin, pekerjaan ada sepertinya ya, apalagi orang tuanya meminjamkan modal untuk usaha, tapi dia tidak mau untuk bekerja untuk menafkahi istri, itu namanya tidak uzur. Dan apabila istri tidak ridho diperlakukan seperti itu, maka bisa istri menggugat cerai. Tetapi istri pun harus ada komunikasi kepada suami, karena perceraian itu sakral ya, tidak boleh main-main ya, harus musyawarah dulu. Contoh, Mas, kamu sudah tidak menafkahi aku sekian lamanya tanpa kamu tidak sakit, tanpa uzur. Saya tidak kuat seperti ini. Kayak kan perempuan harus dinafkahi oleh suami, tapi kamu tidak menafkahi saya contohnya ya.
ya bagaimana kalau seperti ini, kalau kita pisah aja. Ya, kita harus musyawarah dulu istri pun ya, kalau sudah tidak ridho pun harus musyawarah dulu. Kita pisah aja deh, saya nggak kuat kalau seperti ini gitu. Dan kamu juga sudah berdosa melanggar aturan Tuhan, tidak bisa menafkahi istri. Ya, kalau seperti itu musyawarah dulu. Dan bagaimana respon suami? Kalau kata suami, saya masih berat sama kamu, sebaiknya jangan cerai. Ya kalau tidak mau bercerai, kamu ya bekerja untuk menafkahi saya. Saya bekerja untuk membantu perekonomian suami. Dan kamu wajib bekerja untuk menafkahi istri. Ya harus begitu dulu ya, sebelum ada perceraian. Dan apabila suami tersebut, ya karena saya pemalas contoh ya, saya pemalas, saya tidak mau bekerja, pinginnya tidur, tidur seperti apa tuh terus-terusan nyawa HP gitu ya. Ya, daripada berdosa tidak mau memberi nafkah lahir batin kepada istri, ya deh kalau kamu ingin bercerai, saya pun daripada berdosa ya bisalah kalau begitu, tapi tanya dulu kepada istri. Tapi saya tanya sama kamu, apa kamu siap untuk bercerai dengan saya? Itu ya yang harus dilakukan dalam akan perceraian. Dan kedua-duanya harus berpikir sampai jernih untuk melakukan perceraian ya. Jangan dikarenakan karena nafsu atau ego yang sangat membara. Jangan ya. Jadi perceraian itu harus sakral atau suci ya. Jangan dibuat main-main karena akan memisahkan dua hati yang sudah ada ikatan suci atau perkawinan. Jadi kalau ada yang mengatakan ya asal lelaki jatuh talak itu sudah sah. Memang menjatuhkan talak suami walaupun melalui telepon ya contohnya, saya jatuh talak sama kamu satu contoh, itu sudah cerai. Itu sudah cerai, tapi perceraiannya itu dimurkai oleh Tuhan atau perceraian yang dilaknat oleh Tuhan. Ya, itu memang sudah cerai, sudah sah dalam perceraiannya, tapi perceraiannya yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Begitu saudara ya, dalam hukum perceraian harus ridho pada ridho. Makanya harus ada komunikasi dalam perceraian antara suami dengan istri, bagaimana ini baik supaya dalam perceraiannya dia tidak saling sakit hati, maupun itu suami menceraikannya dengan ikhlas maupun istri diceraikannya dengan ikhlas. Jadi dua-duanya akan menyambungkan tali silaturahmi, tidak akan ada dendam pada dendam. Itu perceraian yang diridhoi oleh Tuhan. Kalau perceraian yang disebutkan asal lelaki jatuh talak, tidak ada komunikasi sama istri, tidak ada ridho, apalagi istri dibokong contohnya. Saya akan menceraikan istri saya karena marah contoh ya. Isi bawa ke pasar, beli pakaian ya, tidak diberi tahu akan dicerai. Beri pakaian dulu, makanan yang enak-enak, beli perhiasan. Setelah itu diantar ke rumah orang tuanya kita ya, ke rumah orang tua kamu ya. Contoh ini contoh untuk bersilaturahmi. Sampai di rumah orang tuanya langsung jatuh talak. Bagaimana itu respon istri dan keluarganya? Pasti ngangah, pasti begini kan. Banyak yang pingsan, apalagi banyak yang sakit jiwa loh. Perempuan seperti itu perceraian dilaknat oleh Tuhan. Perceraiannya itu sah dalam hukum masyarakat. Tapi perceraian yang tidak diridhoi oleh Tuhan, yaitu yang dilaknat oleh Tuhan dalam perceraiannya, gitu ya. Kita harus tahu dalam hukum perkawinan, kerumah tanggaan, dan perceraian itu hukum-hukum yang ada aturan dari Tuhan ya. Dan kita membahas akhlak dalam mengurus anak kan, saya sudah jelaskan kalau wajibnya orang tua mengurus anak dari usia bayi sampai 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, itu kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik. Kalau dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, wajibnya orang tua mengarahkan mereka supaya mereka punya penghasilan sendiri untuk mereka ya, bukan untuk kita, bukan untuk orang tua, tetapi untuk mereka supaya pingin makan, pingin minum, pingin pakaian untuk dirinya dari penghasilannya. Kecuali kalau anak darurat. Apa darurat? Sakit sakit fisik dan sakit jiwa, itu namanya darurat. Itu kewajiban orang tua mengurusnya ya. Seperti contohnya anak itu sakit-sakitan sampai usia yang ditentukan 20 tahun lelaki, 17 tahun perempuan, itu anak itu sakit badan contohnya, tidak sembuh-sembuh ya. Atau sakit pikiran, jiwa, itu mah darurat namanya, tetap kewajiban orang tua. Ya, kita harus tahu. Dan sampai berumah tangga ya. Kalau sudah berumah tangga itu bukan anak namanya, tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Kalau dalam kartu keluarga, yaitu sudah punya
kartu keluarga masing-masing. Dan wajibnya mereka anak lelaki wajibnya kepada istrinya dan anak perempuan kita wajibnya kepada suami. Tetapi kalau kepada orang tua wajibnya menghormati ya. Menghormati itu dengan tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik ya. Jadi jangan disebutkan anak lelaki itu kewajibannya orang tua. Walaupun sudah punya istri, kewajiban orang tua itu bukan. Anak lelaki kewajibannya kepada istrinya yaitu memberi nafkah lahir batin. Anak perempuan kalau sudah punya suami kewajibannya kepada suami yaitu melayani lahir batin. Sebagai orang tua kita wajib mendoakan mereka dan menasihati supaya mereka berumah tangga sampai akhir hayat ya. Begitu ya saudara. Itu hukum ya, hukum-hukum yang ada aturan dari Tuhan ya. Saya jelaskan. Terus hukum dalam berumah tangga, hukum dalam ketetanggaan ya. Kita wajib menghormati, mengayomi, menghargai tetangga kita yang paling dekat dengan kita ya. 3 rumah dari barat, 3 rumah dari selatan, 3 rumah dari timur, 3 rumah dari utara. Kita wajib menyayangi, menghormati, dan mengayominya ya. Dan hukum di dalam membangun rumah saya sudah jelaskan ya. Jadi membangun rumah itu harus ada halaman, belakang, pinggir, dan depan. Supaya apa? Supaya untuk kita sendiri. Kalau ada halaman ya, halaman belakang kita bisa membuat sepiteng ya. Halaman pinggir apabila kita punya rutah gitu ya, punya sampah-sampah yang disimpan di luar, kita nyimpannya di halaman kita, bukan di halaman orang lain ya. Seperti membakar sampah sedikit-sedikit kan tidak apa-apa, kecuali kalau membakar sampah yang banyak itu tidak boleh mengganggu asapnya ke orang lain ya. Kalau cuma 1 ember kita tiap hari membakar kan sampah akan habis ya. Tiap hari dibakar oleh kita tidak akan banyak sampah yang dibuang ke solokan ya. Kalau punya halaman depan untuk kita bersantai. Kalau punya anak yang kecil kan, anak yang kecil berlari-lari atau main-main itu di halaman kita, tidak akan mengganggu tetangga. Itu ya hukum dalam membangun rumah. Harus tahu ya, harus ada akhlak dalam membangun, yaitu halaman, belakang, pinggir, dan depan. Dan harus ada selokan air kelomeran kita ya, harus 15 cm untuk selokan air kelomeran kita ya, harus ada kita membuatnya. Harus memberi jalan kepada jalan untuk melewati berjalan manusia ya. Seperti kita memberi jalan kepada di pinggir sini, di belakang ya, itu harus memberi jalan lah sedikit 30 cm dari kita, dari orang lain 30 cm atau 50 cm dari kita, 50 cm dari tetangga sebelah. Kan kita memberi jalan karena jalan itu yang memberi jalan kepada orang lain itu diridhoi oleh Allah. Atau kalau ada nanti istilah jalannya kita ke surga. Kalau memberi jalan kepada orang lainnya, jalannya kita menuju surga, yaitu memberi manfaat kepada orang lain ya. Apabila ada orang yang menutup jalan, contohnya ada jalan dari dahulu, dia katanya dari leluhurnya langsung dibangun ditutup, itu bagiannya orang itu neraka, tidak akan diampuni oleh Tuhan walaupun dia selalu sembahyang atau sholat 5 waktu, tapi tidak berakhlak dalam tanah untuk sudah diwakafkan oleh orang lain diambil lagi, itu bagiannya neraka. Itu akhlak ya yang harus kita ketahui dalam sehari-hari ya. Dalam berdagang kita wajib tidak boleh mengurangi timbangan, dan kalau melebihi timbangan kita ada ijab qabul ya. Dan berhutang kita wajib membayar hutang kita jarak seminggu. Kalau belum punya, kita minta maaf kepada orang yang menghutangkan. Dan kalau sudah punya, segera bayar. Karena hutang itu berat, bagiannya neraka. Itu akhlak ya, yang harus saya umumkan kepada saudara-saudara dalam berakhlak. Karena sekarang banyak yang tidak tahu dalam akhlak-akhlak yang ada aturan dari Tuhan. Dan cara kita ke pemerintah, kita sebagai rakyat ya, wajib kita menghormati pemerintah kita. Dari pemerintah yang dekat dengan rakyat yaitu RT ya. Dari RT, RW, lurah sampai ke presiden, kita wajib menghormatinya dengan tutur kata yang baik ya. Jangan disamakan itu pemerintah dengan rakyat ya. Kita wajib menghormati kepemerintahan. Jangan bicara yang
tidak sopan kepada pemerintah, hukumnya dosa ya. Itu cara rakyat kepada pemerintah. Harus menghormati kepemerintahan kita dari RT sampai presiden. Jangan berani mencaci maki ya kepada pemerintah, hukumnya dosa. Kalau ada kesalahpahaman rakyat, contoh rakyat yang paling dekat dengan pemerintah, yang paling dekat RT ya. Kalau tidak ada kesalahpahaman, datangi RT tersebut, tanyakan dan bagaimana solusinya. Nanti ada solusi atau yang disebut musyawarah. Jangan langsung mencaci maki pemerintah, hukumnya dosa ya. Itu akhlak ya yang saya harus jelaskan kepada Anda. Dan akhlak yang saya tadi jelaskan, apabila ada orang yang berkumpul ya, contohnya ada 3 orang lagi nongkrong, yang 2 ngobrol asik, yang 1 diabaikan, itu yang 2 orang calon neraka. Kita harus tahu, dia asik ngobrol, yang satunya diabaikan, apalagi yang satunya ingin merespon obrolannya, dia abaikan, duaan. Itu orang tidak berakhlak dan itu bagiannya neraka. Kita harus tahu ya dalam berakhlak. Dan kita juga harus tahu apabila ada orang yang nongkrong, umpamanya 5 orang, kita akan membagikan makanan. Yang 4 kita kasih makanan, yang 1 tidak dikasih. Melohok, yang 1 melihat orang yang dibagi makanan, yang 1 itu melihat gini, hatinya pasti akan sakit kan. Nah, orang yang membagi makanan yang tidak adil, hanya orang yang 4 saja yang dibagi, sedangkan yang 1 yang melihat di sana tidak diberi, maka bagian orang yang membagi itu neraka. Hati-hati loh. Hati-hati dalam membagikan makanan apabila ada orang yang berkumpul. Ada 5 orang, kita hanya kasih kepada 4 orang. Yang satunya melihat tidak dikasih oleh kita, maka bagian orang yang memberi itu neraka. Ya, kita harus tahu ya, apabila kita punya rambutan cuma 10 biji contoh. Ada orang yang berkumpul 5 orang. Kita kasih 2 kepada 4 orang ya. Kita 2, 10. Sedangkan yang satunya tidak dikasih. Itu bagiannya neraka. Kita harus tahu. Maka kalau akan memberi orang, ada yang berkumpul, daripada yang satunya tidak diberi, kita kasih satu supaya adil. Itu dalam berakhlak ya. Kita harus tahu dalam berakhlak ya. Karena kalau kita tidak menurut aturan dari Tuhan dalam berakhlak, walaupun kita sholat 5 waktu puasa Ramadan, kalau tidak berakhlak, bagiannya neraka. Karena Tuhan telah memberi pokok inti kehidupan 3 kriteria, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Kita niat, kita sholat, tapi tidak berakhlak, tidak akan diterima niat kita, tidak akan diterima sholat kita. Dan kita berakhlak baik, tapi tidak sholat, tidak niat, maka akhlak baik pun tidak akan diterima tanpa sholat, tanpa niat. Jadi 3-tiganya harus ada. Dan akhlak itu ada aturan-aturannya ya. Kita harus tahu. Dalam bab waris, dalam pembagian harta, sudah ada aturan-aturannya. Apabila kita melanggar aturan dari Tuhan, maka bagiannya neraka. Dan akhlak-akhlak yang saya belum sebutkan sudah disebutkan dalam video-video saya yang lainnya ya. Nah, inilah dalam berakhlak. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.